Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok kami akan membahas tentang kekosongan hukum pada kasus Bupati di Gorontalo. Perkenalkan, saya Desi Peke Setia dengan NPM 221671106 dan teman saya El Naya Priscilia serta Jihan Akila dan Talita Adzani, Rika Damayanti, Rama Syesha, dan Tita Andina. Terdapat kekosongan hukum, perlu dicatat bahwa Undang-Undang Nomor 23 2014 sejatinya mengatur beberapa model pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah yang disesuaikan dengan alasan-alasan pemberhentiannya. MA terlibat hanya pada salah satu modelnya, ketika pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah tersebut didasarkan pada dugaan pelanggaran sumpah atau janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban, melanggar larangan-larangan tertentu, dan melakukan perbuatan tercela. Di Sulawesi, tepatnya di Kabupaten Gorontalo, dengan Wakil Bupati Gorontalo sebagai objeknya, upaya pemberhentian Wakil Bupati Gorontalo berawal dari laporan adanya pertemuan rahasia antara dirinya dengan seseorang yang bernama Arfan Akurama sebagai perwakilan salah satu peserta lelang proyek infrastruktur. Tanpa sepengetahuan sang wakil bupati, percakapan tersebut ternyata direkam, yang membeberkan adanya permintaan fee dengan presentasi tertentu apabila tamunya memenangkan lelang. Permintaan wakil bupati ini akhirnya ditolak sehingga dianggap menjadi alasan kekalahannya dalam lelang tersebut. Bukti rekaman yang dimilikinya kemudian menjadi dasar bagi laporannya kepada DPRD Kabupaten Gorontalo dan ditindaklanjuti dengan pembentukan panitia angket terhadap Wakil Bupati Gorontalo pada sidang paripurna tanggal 22 September 2017. DPRD menyatakan Wakil Bupati terbukti melanggar sumpah jabatan, tidak melaksanakan kewajibannya, dan melakukan perbuatan tercela. Pendapat ini kemudian diteruskan ke MA untuk diperiksa, diadili, dan diputus. Namun, ada masalah yang tersamarkan pada keputusan-keputusan ini yang apabila dipertimbangkan lebih lanjut akan membuat keabsahan dan legitimasi putusan tersebut layak ditinjau kembali. Hal ini yang digunakan MA dalam memutuskan permohonan uji pendapat DPR tentang pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah. Di dalam putusan-putusannya, MA semata-mata melakukan proses pemeriksaan dan pengadilan terhadap jenis perkara ini pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Sebagai pengingat, undang-undang tersebut semata-mata mengatur wewenang MA dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan permohonan uji pendapat DPRD tentang pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah. Satu-satunya aspek hukum formal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang bersinggungan dengan wewenang ini adalah bahwa proses peradilan tersebut berlangsung selama 30 hari. Kekosongan hukum acara ini pun terkesan diabaikan. MA sendiri tidak menindaklanjutinya dengan membentuk peraturan MA yang mengatur mekanisme dan proses tribunal bagi perkara-perkara uji pendapat DPRD tentang pemberhentian kepala daerah atau wakil kepala daerah. Padahal sebagaimana didalilkan Daniel S. Lev, hukum acara merupakan peranata penting dalam sebuah sistem yang menjadikan hukum sebagai panglima. Dari kasus ini dapat ditarik kesimpulan bahwa kekosongan dalam kasus ini adalah tentang wewenang MA dalam menindaklanjuti kasus tersebut. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kasus kekosongan hukum yang dipilih kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.